yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini masih dalam protokol kesehatan ya. Jadi Anda harus menggunakan masker. Saya maaf harus buka masker ya. Puji Tuhan. Kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita sungguh-sungguh. Mari kita akan berdoa. Oh kita Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau layak terima pujian dan penyembahan kami. Oleh karena itu bawa kami masuk lebih dalam di hadirat-Mu. Dan kami percaya saat kami memuji menyembah Tuhan, ada kuasa yang dahsyat yang bekerja atas kami. Kuasa yang sanggup menyembuhkan kami. Kuasa yang sanggup memulihkan kami. Kuasa yang sanggup memberkati setiap kami yang datang pada hari ini. Tuhan, kami percaya ini adalah ibadah perjumpaan. Ini adalah ibadah yang mengubah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini sungguh menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku hanya ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Ia tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi angkat tangan dikatakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan. Haleluya, kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setia besar. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, kami angkat suara memuji-Mu Tuhan.
Haleluya, Basyakarambo. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, segala pujian hanya bagi-Mu, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian penyembah umat-Mu. Surga bumi menyembah-Mu Bapa. Oh, biar kemuliaan-Mu turun atas tempat ini. Kemuliaan-Mu turun di tempat ini. Penuhi setiap kami ya Bapa. Kita rabasyaka
Haleluya. Kita bersuka-cita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Come on. Sama-sama. Siap begitu besar, lebih kuat dari dosa. Siap menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
sukacita? Haleluya. Ya, luar biasa tema gereja di tempat ini tentang berjaga, berdoa, dan bekerja, saudara ya. Memang hari-hari ini gak mudah buat setiap kita. Tapi biarlah setiap kita didapati oleh Tuhan sampai akhir hidup kita, kita tetap setia kepada Dia. Amin. Apapun yang terjadi, saudara, apapun yang terjadi, ya, sudah hampir setahun kita dalam kondisi seperti ini ya. Sampai kapan? Gak tahu. Ya, yang penting Yesus tetap ada buat kita. Amin. Yuk kita siapkan hati kita untuk firman. Sebab firman Tuhan yang menguatkan setiap kita hari ini. Kau mengenal setiap kami Tuhan. Kau Bapa yang baik bagi kami. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Angkat tanganmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanmu, dasarku berharap. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau baik bagi kami. Haleluya. Oh, katakan tak peduli. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Yes, amin. Maka ku sempurnakan jadi karya indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanmu, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Mari saya jemput setiap kita bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya. Andalkan Tuhan, saudara. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada
setia sampai akhir hidupku. Biarlah pujian ini merupakan kerinduan hati kami sampai akhir hidup kami. Kami tetap mengikuti kehendak-Mu Bapa. Karena kasih setiamu itu luar biasa bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan masih mengaruniakan kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi kami. Sehingga kami boleh mendampingi anak istri keluarga kami semuanya dengan sukacita. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, menaikkan puji-pujian kami sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Karena kasih setia-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada hingga hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa pada saat ini Bapa, kiranya Tuhan membekali kami dengan kebenaran firman-Mu menjelang pada saat-saat kedatangan-Mu ini Bapa. Apa yang Engkau ingin kerjakan bagi setiap kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami menyongsong hari Tuhan yang makin hari makin dekat di hadapan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, kami mohon kehadiran-Mu mengurapi setiap kami, mengurapi setiap jemaat. Berikan ketajaman di dalam roh mereka untuk menangkap message yang Tuhan siapkan bagi kami pada pagi hari ini. Dan kami Tuhan, Roh Kudus, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam perjalanan hidup ini, supaya melalui kehidupan kami Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, tenggelamkan hamba-Mu dalam kasih karunia-Mu pagi hari ini. Hamba mohon pengurapan hikmat pewahyuan Kau berikan lewat hamba-Mu pada pagi hari ini, sehingga setiap telinga yang mendengar firman Tuhan, setiap hati yang menerima firman-Mu, pulang dari ibadah ini, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh diajar akan jalan-jalan Tuhan menjelang akhir dari segala sesuatu ini. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Tuhan ambil alih waktu ini menjadi bagian kami untuk menerima berkat rohani yang Tuhan siapkan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 22 atau pasal 21. Injil Lukas pasal 21 kita baca ayat 35 dulu. Lukas pasal 21 ayat 35. Kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut, tsunami. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kemuliaannya, kekuasaan dan kemuliaannya. Di awan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikan, pohon ara dan pohon apa saja, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat selanjutnya, ayat 34 sekarang ya, tadi 20. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pura dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya ke dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Amin. Saudaraku, hari-hari ini mulai banyak diberitakan bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Orang seringkali berkata bahwa saudara dan saya sekarang sedang hidup di akhir zaman. Nah, saudaraku, banyak orang mendengar akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Sebenarnya apa sih yang akan berakhir dalam zaman? Banyak orang Kristen gak ngerti apa itu akhir zaman. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, kalau dikatakan semua, dikatakan kita seringkali mendengar bahwa saudara dan saya hari-hari ini sudah mendengar tanda-tanda digenapi akan tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus. Itu menunjukkan akhir zaman sudah dekat. Saudara, saya sampaikan kepada saudara, di dalam kehidupan manusia, perjalanan hidup manusia mulai dari penciptaan sampai hari ini dibagi dengan 3 zaman. Yang pertama adalah zaman penciptaan. Allah menciptakan manusia dan semua yang ada saat ini, baik di langit, di bumi maupun di bawah bumi sekalipun. Kemudian di dalam masa penciptaan ini, dalam perjalanan, saudaraku, banyak tentang kejatuhan-kejatuhan manusia di dalam dosa. Oleh sebab itu, dari mulai penciptaan sampai Yesus, itu zaman penciptaan, dan saya katakan zaman di mana dosa berkuasa. Kemudian dari zaman Yesus sampai hari ini, dan sampai nanti kedatangannya untuk kedua kali, itu yang dikatakan zaman anugerah.
Dan nanti setelah Yesus datang, saudaraku, kemudian masuk ke dalam kekekalan, saya katakan itulah zaman penyelamatan dan keselamatan dan anugerah hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Jadi kalau hari ini saudara-saudara kali mendengar di mana tentang kedatangan Tuhan itu sudah dekat, berarti masa anugerah itu akan berakhir. Makanya firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11, manusia yang jahat akan makin bertambah jahat, dan yang jahat tetap berbuat jahat, tapi yang baik tetap berbuat baik. Yang kudus dan tetap akan menguduskan dirinya untuk selamanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dikatakan akhir zaman, yang berakhir itu adalah zaman anugerah. Jadi pada waktu zaman anugerah itu berakhir, maka saudara menangis mendoakan orang sekalipun, orang itu tidak akan pernah bertobat. Karena apa? Karena zaman anugerah sudah berhenti. Jadi inilah saatnya saudara mendoakan keluargamu, orang-orang di sekitarmu, temanmu, saudaramu, adikmu, mertuamu, untuk supaya anugerah keselamatan itu turun atas mereka, saudaraku. Karena saudara dan saya sedang hidup di dalam zaman anugerah itu masih berlaku. Dan Tuhan berkata, saudaraku, firman Tuhan berkata, Tuhan akan tetap tinggal di dalam kerajaan surga, dan Dia tidak akan pernah turun sebelum rencana Allah untuk memenuhi surga dengan jiwa-jiwa yang di luar Israel. Kita baca yuk. Kita baca Roma pasal 11 ayat 25. Roma pasal 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengerti rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa itu telah masuk. Jadi kalau keselamatan, berita keselamatan ini sudah menjangkau dunia dan banyak orang bertobat menerima Yesus sampai jumlahnya dikatakan penuh, maka saat itulah zaman anugerah itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena Yesus datang sebagai hakim yang adil untuk mengadili dunia ini. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, zaman anugerah yang segera akan berhenti ini, yang akan segera berakhir. Tanda-tandanya sudah digenapi, tanda-tandanya sudah terjadi hari-hari ini, saudaraku. Dan Alkitab berkata banyak orang-orang yang ketakutan dengan gelora laut, gelombang laut. Hari-hari ini kalau sudah melihat fenomena alam, hari-hari ini banyak hal yang menakutkan, banyak orang yang membuat sadar. Kadang-kadang kita mulai kaget, heran dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini yang tidak pernah masuk akal. Dulu orang berkata, setiap lereng-lereng harus ditanam pohon-pohon supaya akarnya kuat untuk menahan supaya tidak longsor. Hari ini tanah yang kelihatannya banyak tumbuh-tumbuhan gede-gede bisa longsor, saudara. Jalur Malang, Pujon tertutup karena longsor. Berapa banyak, saudaraku, di Sumedang tanah longsor menimbun berapa puluh rumah, saudaraku.
korban yang berjatuhan. Saya katakan kepada saudara, hari-hari ini banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Padang gurun di Arab bisa terjadi hujan lebat dan banjir. Padang gurun bisa banjir. Itu pengendapan kitab Yesaya, saudaraku. Dia akan mengubah padang gurun menjadi padang rumput. Sudah dengar ya? Nanti saudara akan heran. Di Arab akan terjadi banyak padang rumput setelah banjir ini. Itu firman. Ya. Dan gak pernah terjadi, saudaraku. Dari dulu Baitullah itu gak pernah kebanjiran. Sekarang bisa banjir. Nah, saya katakan kepada saudara, hari-hari ini banyak orang yang dikejutkan, dibuat ketakutan, dibuat geleng-geleng kepala. Karena apa, saudaraku? Karena hal-hal yang terjadi. Bahkan kalau Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan langit juga, bukan cuma bumi. Gempa bumi bisa terjadi di mana-mana. Makanya jujur, saudaraku, kalau Pak Sony itu takut naik pesawat, saya ini takut punya rumah di apartemen. Berkali-kali saya ditawari apartemen, tapi saya tidak selera, saudaraku. Kenapa? Betiting. Ngeri tinggal di apartemen. Kenapa? Nek roboh, mati di sini. Tingkat 27, makanya saya kalau ke Jakarta kemana nginep hotel, saya gak mau tingkat yang tinggi-tinggi, saudaraku. Paling banter 6 pintu aja. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan, saya katakan kepada saudara, tanda-tanda ini sudah mulai digunakan. Ada 7 tanda kedatangan Tuhan Yesus, yaitu pada saat Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia. Dikatakan apa yang sedang terjadi, ya, akan terjadi, dikatakan di dalam pasal 21 ayat 10. Ya, yang pertama, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Virus flu babi, flu Hongkong, demam berdarah, dan semuanya sudah terjadi. Yang terakhir menggoncang semua daerah dunia di dalam dunia ini, saudaraku, yaitu dengan pandemi virus 19. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan, ya, akan ada kelaparan dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Hari-hari ini saya mendengar, saudaraku, saya membaca di Facebook, saudaraku, di Babel juga, saudaraku, sudah 3 kali ini terjadi hal-hal yang misterius di udara. Ada suara dentuman keras yang terjadi. Pertama di Jambi, ya, kemudian di Jawa Barat, ya, Sukabumi. Yang kemarin ada terjadi di daerah Malang. Suatu dentuman. Dan itu dibantah oleh BMKG, saudaraku, bahwa itu bukan suara apa-apa, tetapi hanya, ya, fenomena alam aja, saudaraku. Tapi itu buatan firman sudah terjadi, saudaraku. Bahkan kemarin saya baca Surabaya Post, saudaraku, bahwa di Malang Selatan ditemukan, saudaraku, satu besar bongkahan batu dari planet. Apa namanya? Meteor yang jatuh dari langit. Ya. Dikatakan oleh Poniran bahwa pada saat batu itu turun jatuh, terjadi suara dentuman yang keras. Saya katakan kepada saudara, ini baru kecil-kecil. Tetapi nanti firman Tuhan berkata, itu langit akan jatuh berguguran, saudaraku, bintang-bintang, saudaraku, planet-planet di langit ini, dan sebagian besar menimpa bumi. Dan dikatakan oleh Alkitab di dalam kitab Wahyu, seperti
1/3 penduduk bumi akan mati binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai semuanya itu sudah mulai dikenalkan. Peperangan, pemberontakan terjadi di mana-mana. Ya, peperangan dan pemberontakan yang terjadi di Yaman, Irak, Iran sampai hari ini belum selesai. Afghanistan sampai hari ini belum selesai. Dan saya beritahukan kepada saudara, saudara jangan pikir aman-aman saja ya. Dengan Habib Rizik sudah masuk penjara, sebentar sudah nggak tahu kegerakan mereka. Amin. Oleh sebab itu saya katakan, menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, saudaraku, untuk kedua kalinya, di masa-masa zaman anugerah itu akan berhenti. Apa yang perlu dikerjakan oleh orang Kristen, anak-anak Tuhan dan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku? Alkitab berkata di dalam pasal 21, ya, dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga dan berdoa, saudaraku. Karena apa? Alkitab berkata ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, sudah saatnya saudara dan saya berjaga-jaga, menjaga hatimu, menjaga ibadahmu, menjaga kesetiaan saudara di dalam pelayanan. Dan hari-hari ini orang Kristen harus banyak berdoa. Yang amin cuma satu ya, saya dengar. Amin. Hari-hari ini banyak orang Kristen harus banyak sembahyang, doa. Untuk apa doa? Alkitab berkata berjaga-jaga kamu sambil berdoa. Yang pertama supaya kamu beroleh kekuatan. Di dalam dunia medis, kalau saudara mau kebal dengan virus corona, saudara harus menjaga stamina atau imun di dalam tubuh saudara, kekuatan di dalam tubuh saudara, supaya saudara terhindar dari virus corona, dan virus corona bisa dimatikan oleh kekuatan yang ada di dalam tubuh kita, imun di dalam tubuh kita. Amin. Harus minum vitamin D, harus minum vitamin C, harus makan makanan yang bergizi, harus tidur tepat pada waktunya. Karena orang yang tidur ya tidak teratur itu mengurangi daya tahan tubuh, saudaraku. Lemes, badannya kemeriang, kurang tidur, kaki yang turun ya lemes. Ya, saudara dikasih Tuhan, ada satu kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan tubuh untuk menghindari serangan virus-virus atau penyakit-penyakit dari luar itu, karena daya tahan saudara, tubuh saudara kuat. Tapi secara rohani, bagaimana caranya rohani saudara bisa kuat, hatimu bisa tegar, dan engkau bisa mampu menghadapi segala situasi keadaan yang terjadi hari-hari ini di sekitar saudara dan saya. Yang pertama, saudaraku, Alkitab berkata doa. Doa.
Karena apa? Doa akan memberi kau kekuatan untuk tahan menghadapi segala situasi, tekanan ekonomi, kesulitan yang sedang saudara dan saya hadapi dalam pekerjaan, di dalam ekonomi, saudaraku, tekanan di dalam keluarga, masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi. Saudara, kalau nggak banyak doa hari-hari ini, engkau dan saya nggak akan kuat menghadapi segala situasi keadaan. Amin. Saudara dan saya bisa tetap tersenyum. Saudara dan saya bisa tetap kuat. Tergantung kau punya hubungan doa dengan Tuhan. Dekat gak? Amin. Hari-hari ini kau dan saya tidak bisa mengandalkan apa-apa. Uang tidak bisa menyelamatkan. Segala sesuatu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan kita. Buktinya, hari-hari ini yang mati karena corona bukan orang-orang miskin, bukan tukang-tukang sampah. Wong sugih-sugih dan mati. Yang punya pabrik rokok recok kentung, saya kenal baik, meninggal bulan 11 kemarin. Sahabat saya seorang yang kaya raya, pabriknya cukup besar, perusahaannya banyak, karyawannya banyak. Pabriknya saya yang dipanggil untuk pemberkatan pabriknya. Saya kenal sejak tahun 86. Berapa bulan yang lalu saya dengar meninggal karena COVID. Uang cukup banyak. Tahun 88 saya mendoakan mertuanya, Pak Hamid Joyonegoro, pemilik ABC, di rumah sakit Sumber Waras. Karena mertuanya kena kanker liver dan sudah pecah semua, kukunya kuning, matanya kuning, semua wajahnya sudah mulai kuning. Dan harus cuci darah itu sebulan 3-4 kali, saudaraku, untuk mempertahankan hidup mertuanya. Dia orang kaya, siapa yang nggak tahu? Pemilik ABC. 3 bos ABC itu saya kenal semua, saudaraku. Satu Pak Hamid Joyonegoro, yang kedua Pak Wisin Joyonegoro, yang bagian baterai ABC, yang bagian makanan minuman Pak Pujo Joyonegoro. Satu keluarga saya kenal. Dan dia berkata, Pak Pendeta, saya mau datangkan alat khusus dari Jerman untuk supaya mertua saya sembuh. Waktu itu harga alat itu, waktu tahun itu sudah sekitar ya buat mereka kecil, saudaraku, 50 juta atau 500 juta, saya lupa, saudaraku. Buat mereka uang. Pokoknya berapa saja kita bayar asal keluarga kita selamat sembuh. Seringkali kita dengar seperti ini menghadapi setiap pasien dari keluarga kita, saudaraku, mereka pertaruhkan harta demi kesembuhan pasien. Tapi ternyata, saudaraku, akhirnya juga meninggal. Di situ kita menyadari, saudaraku, bahwa harta kekayaan tidak bisa menjawab, menyelesaikan persoalan setiap manusia. Itulah sebabnya saat ini saudara dan saya perlu sebagai orang Kristen banyak berdoa. Karena apa, saudaraku? Karena saudara melihat tanda-tanda zaman.
Banjir terjadi di mana-mana. Waduh, hari-hari ini saudaraku, bukan Indonesia, bukan Jawa Timur aja, tapi hari-hari ini Jawa Timur yang banyak digoncang saudaraku. Amin. Banjir di Malang, Ngantang, Pujon. Ya. Oh, kadang-kadang tidak masuk akal saudaraku. Air itu datangnya dari mana? Gunung. Ya, kemarin di daerah mana ini Pandaan banjir. IBC yang biasanya saya kalau ke Malang makan di situ, ya kebanjiran saudaraku. Ya nggak nyangka kan? Tuhan membuat segala sesuatu aneh, diizinkan semua terjadi. Nah saudaraku, itulah sebabnya nasihat firman Tuhan hari-hari ini. Tuhan ingin supaya jemaat Tuhan hari-hari ini berjaga-jaga dan banyak berdoa. Yang pertama supaya saudara dan saya mengalami kekuatan rohani, sehingga segala sesuatu yang terjadi tidak menimbulkan kegentaran dan ketakutan di dalam hidupmu. Karena saya tahu melalui lewat doa saudara, ada perlindungan Tuhan menyertai kita. Amin. Percaya sudah dilindungi Tuhan? Saya percaya saudaraku, karena kalau sudah tidak percaya, sudah tidak ikut ibadah pagi hari ini. Orang yang tidak ibadah itu orang yang tidak yakin perlindungan Tuhan soalnya. Amin. Takut mati. Ya, kalau saya sudah tua tidak mesti mati, karena pasti mati. Amin. Sing utangnya akeh jalan mati. Sing duitnya akeh aja mati-mati. Amin. Siapa yang mau mati? Saya doakan. Tidak ada kan? Karena saya berdoa selalu panjang umur. Semua saudara jemaat di sini. Amin. Yang kedua dikatakan, yang pertama kalau sudah banyak berdoa di dalam saat saudara sadar, sudah berjaga-jaga menjaga iman langkahmu, hidupmu, supaya tetap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kekuatan doamu, engkau akan mampu menghadapi, melihat, mendengar segala sesuatu yang terjadi hari ini. Dan engkau tidak akan pernah takut. Karena apa? 10.000 boleh rebah di sisimu dan 1.000 juga rebah di sisimu, tapi itu tidak akan pernah menimpa engkau. Seandainya engkau dan saya diizinkan Tuhan mengalami, Tuhan akan memberi kau kekuatan untuk keluar dari tekanan persoalanmu. Tanggal 24 tiba-tiba saya kehilangan bau. Nggak bisa nyambung, ya, aroma. Saya punya sabun Lifebuoy rasa orange, itu menyengat banget, wangi ini setengah mati saudaraku. Tiba-tiba pada waktu saya mandi, lu kok anakmu sabunnya? Pikiran saya seperti saudara, waduh, Corolla ini. Ya, adik corona. Saya cek lab, positif. Langsung saya isolasi ke hotel. Di situ saya nggak bisa makan muntah, makan nggak bisa. Saya berkata, saudara jangan berpikir bahwa pendeta sakti model kuno, ya, demit orang dulit, setan orang doyan, penyakit podo lunga. Penyakit bisa teko loh mbak pendeta. Berapa banyak pendeta yang mati? Hah? Karena COVID. Pendeta sudah puluhan yang mati karena COVID. Jadi kalau saya belum mati, itu tandanya Tuhan masih sayang saya. Amin. Makan muntah. Badan saya turun drastis, saudaraku.
Tadi Pak Fran tanya, Pak Indra ini kurus apa? Enggak. Kita ini enggak, besok tak pulih saudaraku. Puji Tuhan saudaraku. Saya sembahyang Tuhan. Apa yang terjadi? Dari semua orang yang mengalami COVID, saya cuma 4 hari sembuh saudaraku. Saya berkata karena apa saudaraku? Karena saya mengimani firman dan saya berpegang kepada firman. Kalau saya tidak ditakdirkan mati karena COVID, biarpun saya kena COVID, saya tidak akan pernah mati. Setiap manusia itu sudah ada takdirnya. Saudara dan saya mati karena apa? Kelelekan bakwan apa kelelekan rambutan? Kemarin saya baca di koran anak 10 tahun mati karena kelelekan rambutan. Makanya hati-hati loh, anak-anak kalau jangan makan rambutan diserahno terus langsung keselak nyantau di sini orang bisa metu saudaraku. Ya, hati-hati yang punya anak kecil-kecil. Kalau masih rambutan kocak mesik rambutan ini. Di sini buahan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata kepada saudara, Tuhan ingin supaya saudara dan saya hari ini sebagai orang Kristen kuat di dalam Yesus Kristus. Amin. Segala sesuatu boleh terjadi. Segala yang tidak baik Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Tetapi penyertaan Tuhan akan kekal selama-lamanya, akan membuat saudara dan saya tetap kuat, survive di dalam Kristus. Amin. Hari ini banyak sembahyang. Kesulitan-kesulitanmu, penyakit saudara hanya bisa diselesaikan lewat doa. Amin. Yang kedua, kalau saudara dan saya banyak doa hari-hari ini, Tuhan berkata di dalam ayat tadi, coba saudara tayangkan, ya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Semuanya boleh terjadi. Bisa saja terjadi. Segala musibah yang tidak pernah saudara pikirkan bisa terjadi. Tetapi janji Tuhan, kalau saudara dan saya berdoa minta kepada Tuhan, hari ini saudara diluputkan dari semua bencana. Amin. Saudara dan saya diluputkan dari musibah bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, sebuah penyakit sampar yang mematikan. Saudara dan saya hari ini sembahyang kepada Tuhan, minta anugerah daripada Tuhan, supaya apa? Supaya segala sesuatu yang sedang terjadi di sekitar saudara hari ini diluputkan atas saudara dan saya. Amin. Luput. Maut boleh mengincar saudara, iblis boleh mengincar saudara, tapi perlindungan Allah akan meluputkan saudara dan saya dari segala yang jahat. Amin. Segala yang terjadi itu akan diluputkan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan dan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Doamu benar-benar sungguh-sungguh begitu engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Orang itu kelihatan kok. Orang yang suka doa dan orang yang tidak suka doa itu kelihatan juga. Bukan tekor rambutnya, bukan. Tapi kelihatan pada waktu saudara mengalami masalah. Orang yang banyak doa, dia akan tetap tegar dan tetap bisa mengucap syukur. Tapi orang yang kurang doa, begitu menghadapi masalah sedikit, panik, stres, migrain, gatelan, dan semuanya.
mudah marah, emosi, semua diamu ini. Ini kena orang Tuhan. Ya. Orang yang doa, banyak doa itu dia akan tabah dan dia akan kuat menghadapi segala situasi, keadaan di dalam hidupnya. Ada saat-saatnya saudara dan saya diberi kelimpahan berkat, tetapi ada saat-saatnya saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami kekurangan. Di saat di dalam kekurangan itu, saudara, Tuhan sedang melihat apakah engkau tetap bisa mengucap syukur, apakah engkau tetap yakin bahwa Tuhanmu adalah Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala keperluanmu tepat pada waktunya. Amin. Alkitab berkata, engkau luput dari semua yang terjadi. Seandainya terjadi, Tuhan akan meluputkan dari maut. Saudara lihat, Sadrak, Mesak dan Abednego pada waktu diancam masuk ke dalam dapur api, hamba-hamba Allah ini sembahyang dah? Menurut perkiraan tafsiran jelas sembahyang enggak? Ojo sampai kobong, sampai dicemplung. Saudara, saya juga berdoa, saudaraku, saya tidak mau kena penyakit. Tapi Tuhan ingin membuat saudara dan saya sendiri secara pribadi, Tuhan izinkan saya mengalami sakit. Justru di saat seperti itu saya melihat, saudaraku, tangan Tuhan luar biasa. Saya bisa melihat jemaat yang cinta gembala itu kelihatan banget, saudaraku. Suka ngeteri panganan. Amin. Saya bisa melihat jemaat yang sayang sama gembala, yang cinta gembala kelihatan pada waktu gembalanya susah. Amin. Saya bisa melihat, saudaraku, berkat Tuhan itu secara luar biasa, saudaraku. Saya tidak pernah mikir orang ini bisa memberkati saya, orang ini bisa memberkati saya. Bahkan berkat itu, saudaraku, maaf kata ya, saya katakan, banyak juga seringkali di luar jemaat. Loh, ini loh on mukhluk. Bahasa Belandanya mustahil. Ya. Tapi disitulah saya mulai melihat, saudaraku, justru di saat di dalam dapur api, di saat di dalam tekanan, di saat di dalam persoalan, saudaraku, di situ saya melihat tangan Tuhan, penyertaan Tuhan itu dahsyat dan tidak pernah meninggalkan kami. Ini loh. Makanya saya rindu, saudaraku. Kenapa Tuhan memberikan tema tahun ini? Berjaga, berdoa, dan bekerja. Tuhan sedang mempersiapkan berkat buat saudara. Dan pada saat itu, Raja Babel berkata, saudaraku, kalau sekarang kamu mau menyembah patung yang aku dirikan, maka aku akan melepaskan engkau dari dapur api yang 7 kali lebih dipanaskan. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, sekiranya Allah yang kami sembah tidak menolong kami, ketahuilah Tuanku, bahwa sekali-kali kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau kompromi, saudaraku. Dia tahu, saudaraku, bahwa Tuhan segala-galanya bagi mereka. Tapi kenyataannya, Tuhan tidak melepaskan dia di luar dapur api. Justru mereka dicemplungkan, dilemparkan masuk dalam dapur api. Tetapi pada waktu mereka ada di dapur api, saudaraku, apa yang terjadi? Semua raja dan pembesar-pembesar yang melihat
Bukankah mereka yang kita lempar masuk itu 4 orang? Tetapi aku melihat ada 5 orang yang berjalan-jalan, dan yang seorang seperti anak dewa. Saudara, saya beritahukan, kalau saudara dan saya hidup setia dan mengasihi Tuhan dengan baik-baik, dimanapun Allah menyertai saudara. Amin. Di dalam penderitaanmu, di dalam kesusahanmu, di dalam kekuranganmu, Yesus melalui Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara. Jangan takut. Amin. Nabi katakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berapa banyak orang seringkali berkata, aku sudah kuat, aku tidak kuat yang gak urip, yang gak susah, yang ke masalah ini sudah kuat, yang ke ini masalah keluarga dia aku siap Tuhan, kecudek pikiranku, kepalaku dasku itu pecah ini rasanya, ojo pecah. Amin. Siapa yang hari ini merasa sudah hampir tak tahan dengan beban hidupmu? Berseru panggil nama Yesus dan sudah berkata, Tuhan, aku tidak kuat. Aku tidak kuat dengan sikap suamiku. Aku tidak kuat dengan persoalanku. Aku tidak kuat dengan situasi keadaanku. Aku tidak kuat, Tuhan. Aku tidak kuat. Hari ini saudara saya bisa bertahan, itu puji Tuhan. Amin. Tuhan ingin supaya saudara dan saya tahan menghadapi segala situasi yang menekan hidupmu hari ini, dan saudara akan bisa tahan menghadapi segala situasi keadaan saudara hari ini kalau engkau melekat dengan Tuhan. Amin. Makanya hari ini saudaraku, orang Kristen akan terlihat orang ini suka doa atau tidak pada saat dia menghadapi masalah. Disitulah akan kenyata keluar tanda-tanda. Saudara dan saya adalah orang Kristen yang banyak doa, yang selalu hidup mengandalkan Tuhan atau tidak. Keadaan dunia makin hari makin susah. Persoalan, tekanan ekonomi, saudaraku, makin parah. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan hari ini, engkau tidak akan pernah dikecewakan dan dipermalukan. Beberapa dalam minggu ini proses terjadi dalam hidup saya dan keluarga. Tapi kemarin pagi jam 2:30 saya doa. Saya berkata, Tuhan, aku berpegang kepada firman-Mu. Engkau tidak akan mempermalukan orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku dengar, proses yang kami alami, saya secara manusia, saya enggak bingung ya, saya berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau baik, Yesus Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Puji Tuhan. Pagi saya ngomong istri saya, nah, Tuhan ngomong, bukaan HP-mu jam 8. Ya, saya mau taat. Jam 8 tak cek, saudaraku. Mujizat terjadi. Malam mujizat lagi terjadi. Dan saya melihat, saudaraku,
Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan pernah engkau dipermalukan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya hari ini, supaya orang-orang di sekitar kita boleh melihat ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, hari-hari ini dunia sedang di dalam ketakutan yang luar biasa. Belum lagi ketakutan masalah pandemi, saudaraku. Oh Tuhan, hari-hari ini orang takut dengan bencana alam. Amin. Mau tinggal di pantai takut kena tsunami, tinggal di gunung takut tanah longsor. Amin. Tinggal di daratan takut kebanjiran. Saudaraku, mau tinggal di mana? Hanya orang yang tinggal dalam hadirat Tuhanlah, dia akan tenang. Karena firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oleh sebab itu hari-hari ini saudaraku, yuk, dalam keadaan menjelang zaman anugerah ini berakhir, dekatkan dirimu kepada Tuhan makin dekat. Jangan takut dengan pandemi COVID-19 sekalipun corona ini, saudaraku. Sebab apa? Kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melekat dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan engkau dari kematian akibat COVID. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, saya mulai belajar berpegang kepada firman, dan saya imani firman itu pasti ya dan amin. Tuhan memberkati. Saya yang bertugas berjalan maju ke depan, Pak Nathanael, Pak Budi, Pak Bibisono, Pak Didarmawan. Pak Budi nanti akan melayani di atas mimbar. Hari ini di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus yang siap menyucikan hidupmu dan hidupku dari segala kesalahan dan pelanggaran dosa. Cintai saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya dan memberikan hidup kekal lewat tubuh kemuliaannya yang naik ke surga. Itulah tubuh yang akan diberikan kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa terangkat rapture menyambut Yesus di awan-awan. Tubuh kemuliaan yang tidak akan pernah binasa. Tubuh kemuliaan yang kekal itu akan menjadi bagian saudara. Ada dua hal yang akan dialami, yaitu bagi orang-orang yang mati sebelum kedatangan Tuhan, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh yang tidak pernah binasa, yang bukan terbuat dari lembu tanah, tapi tubuh Kristus yang dibangkitkan. Yang kedua, pada saat saudara dan saya masih hidup, pada saat kedatangan Tuhan, dalam waktu sekejap, engkau akan tubuh akan disempurnakan, sehingga tubuh ini tidak lagi di bawah hukum gravitasi alam, gaya tarik bumi. Tetapi hukum gravitasi tidak akan pernah mampu menahan tubuh kemuliaan itu naik ke awan-awan.
Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu saudara dan saya menerima tubuh dan darah Tuhan, Tuhan berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Salah satu tanda orang-orang yang dibangkitkan pada akhir zaman adalah orang-orang yang menerima persekutuan, perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu jangan ada seorang pun di tempat ini yang berkata, hari ini aku pray, tidak mau terima perjamuan kudus. Hati-hati saudaraku. Kalau sudah merasa engkau tidak layak karena dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kerjakan, sudah berkata, Tuhan ampuni aku, layakkan aku menerima tubuh dan darahmu pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur kalau pagi hari kau melayakkan kami menerima tubuh dan darahmu Yesus. Lewat perjamuan kudus ini ada berkat yang besar yang kau berikan bagi kami lewat perjamuan ini, yaitu kau menyucikan hidup kami dari dosa, kenajisan, kejahatan kami, kebohongan kami, segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Dan yang kedua, kami bersyukur lewat perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau menyucikan hidup kami, tubuh, roh dan jiwa kami. Tuhan kuduskan. Kami bersyukur kalau Tuhan layakkan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati roti dan anggur yang ada di depan kami ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Sehingga pada waktu kami terima, kami imani, inilah tubuhmu yang terpecah-pecahkan karena kesalahan, dosa, pelanggaran kami. Dan inilah darahmu yang menyucikan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu itu kekal bagi kami. Kuduskan dan layakkan kami hamba-hambamu, yang khususnya yang mengambil bagian untuk melayani jemaat, membagikan tubuh dan darah Tuhan kepada setiap mereka. Berkati mereka dan layakkan mereka dan pakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga seluruh jemaat diberkati lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap terima tubuh dan darah Tuhan katakan amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti kali ini. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah
Pada malam menjelang ia akan diserahkan. Di dalam perjamuan malam itu ia mengambil roti lalu memecah-mecahkan sambil berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat jalan. Dan setelah makan, Yesus mengambil cawan, lalu ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, sesungguhnya kamu sedang memperingati kesengsaraanku sampai aku datang untuk kedua kalinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu limpah di dalam kehidupan kami, nyata di dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kehidupan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami boleh ambil bagian di dalam kodrat ilahi untuk menikmati persekutuan kekal dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk ibadah perjamuan kudus di pagi hari ini, dan berikan kepada kami senantiasa untuk rindu di dalam hadirat Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah ini. Zaman akan mengumpulkan kembali jalan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Dan sebentar umat-Mu akan memberikan korban persembahan, berkati persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan, kita akan akhiri ibadah kita.
yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa dengar-dengaran dengan Tuhan. Di pagi hari ini kami membawa doa-doa kami, memohonkan berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Berikanlah kepada para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, supaya boleh mengelola negeri ini dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Setiap apa yang diputuskan Tuhan menolong, sehingga menghasilkan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Bapa di surga, secara khusus kami mendoakan upaya-upaya pemerintah negara Indonesia untuk menangani virus corona beserta dengan akibat-akibatnya. Kami mendoakan supaya Tuhan memberkati, sehingga negeri kami bisa keluar dari pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk Satgas COVID yang bekerja dari tingkat pusat sampai kepada daerah, supaya semuanya boleh terlindungi dari segala sakit dan penyakit, dan mereka boleh bekerja dengan baik oleh karena Tuhan yang menolong. Berdoa juga untuk tim medis yang bekerja di rumah-rumah sakit untuk merawat pasien COVID. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap apa yang dikerjakan mendatangkan kesembuhan bagi pasien COVID. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 ini, supaya mereka boleh menjalani proses penyembuhan ini dengan takut akan Tuhan dan menikmati penyertaan Tuhan di tengah-tengah masa kegentaran ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia. Berikanlah gereja Tuhan kemajuan demi kemajuan di dalam mengemban tugas misi yang agung untuk memberitakan Injil. Berikanlah kepada para pemimpin-pemimpin jemaat untuk senantiasa dengar-dengaran dengan Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk menyelenggarakan ibadah dan juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, sehingga hamba-hamba Tuhan senantiasa giat di dalam memberitakan Injil, dan semakin hari semakin banyak orang yang mendengar berita Injil dan memperoleh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah di mana kami berada di wilayah Surabaya ini. Berkatilah wali kota, berkatilah para pemimpin-pemimpin militer, berkatilah para pemimpin-pemimpin kepolisian, sehingga mereka boleh bekerja sama sebagai tiga pilar untuk mengerjakan kebaikan bagi kota kami. Berkatilah juga untuk tempat di mana kami berada di wilayah Wonorejo dan sekitarnya ini. Berkatilah camat, berkatilah lurah, berkatilah para ketua-ketua RW dan juga para ketua-ketua RT, sehingga semuanya boleh mengerjakan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang beribadah di JKI Family Blessing. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, menjauhkan dari segala sakit dan penyakit, dan berikanlah rezeki yang melimpah kepada jemaat di JKI Family Blessing. Kami juga mendoakan supaya apa yang menjadi pelayanan di gereja ini boleh menjadi berkat dan melipat ganda untuk kebaikan bagi pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk para remaja, anak-anak yang sedang studi. Kami mendoakan supaya mereka boleh belajar dengan baik di tengah-tengah masa pandemi ini, tetap menempa diri dan mengusahakan yang terbaik, sehingga mereka boleh memperoleh kemajuan-kemajuan di masa belajar mereka. Berkatilah mereka di dalam menjalani hari-hari selama masa karantina ini, sehingga mereka tetap menikmati damai dan sejahtera Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk pelayanan remaja dan pemuda di JKI Family Blessing ini, supaya setiap pelayanan yang dikerjakan itu mendatangkan pelipat gandaan untuk pertumbuhan bagi anak-anak remaja dan juga dewasa di JKI Family Blessing. Bapa di surga, kami juga terus mendoakan untuk penggembalaan Bapak Hendra untuk menolong gereja ini senantiasa mengikuti maksud dan rencana Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Tuhan yang sudah menolong beliau keluar dari krisis, yaitu COVID-19. Kami mengucap syukur untuk tangan Tuhan yang dahsyat menjamah beliau. Dan kami berdoa supaya apa yang menjadi pekerjaan Tuhan lanjut oleh karena Tuhan yang menolong.
Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di JKI Family Blessing, supaya setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan ini senantiasa menikmati pertumbuhan di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pagi hari ini di dalam penyertaan dan berkat-Mu atas setiap kami. Sebentar sidang jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa perlindungan Tuhan menyertai mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati studi anak-anak mereka, memberkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka diberkati, perlindungan yang sempurna daripada Allah Bapa di surga menyertai dan melindungi mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Sekarang setelah menyelesaikan ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah saudara masing-masing. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih diam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya engkau pulang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.